Kita mulai dari IHSG. Saat ini tren IHSG masih uptrend dan indeks juga saat ini masih tertahan di daerah supportnya. Di dalam 2 hari terakhir ini IHSG bergerak sangat liar, di mana pada perdagangan kemarin indeks sempat turun cukup dalam, hampir sampai 3%, dan hari ini meskipun IHSG sempat rebound, namun sepanjang sesi perdagangan indeks naik dan turun dengan sangat cepat. Saat ini beberapa saham sudah kembali di atas supportnya, di mana pada perdagangan kemarin beberapa saham blue chip sempat sudah break garis support dan sudah memberikan sinyal bearish. Namun pada hari ini saham-saham tersebut sudah berhasil tutup kembali di atas garis supportnya. Nah, saya akan mencoba untuk membahas kemana arah market setelah ini. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, pada perdagangan kemarin IHSG sempat turun di bawah garis birunya, di bawah garis support, dan kekuatan tren dari IHSG juga sempat sudah memberikan sinyal reversal, sinyal berbalik arah. Namun pada hari ini indeks masih bisa tutup di atas garis supportnya. Namun hal ini belum bisa menandakan bahwa IHSG sudah cukup aman. Meskipun indeks masih kuat ditutup di atas garis supportnya, namun masih ada kemungkinan IHSG akan dibawa turun sampai ke level 5.430. Nah, strategi kita dalam minggu ini adalah kita mengurangi bobot pembelian karena saat ini market sangat sulit untuk diprediksi. Market bisa tiba-tiba naik dengan cepat dan juga tiba-tiba berbalik arah dengan cepat. Untuk mengurangi resiko, sebaiknya Anda mengambil posisi dengan porsi yang lebih sedikit. Oke, kemudian juga kita sebaiknya menaruh titik stop loss point itu agak jauh di bawah agar jumlah lot yang Anda beli itu bisa lebih sedikit, sehingga secara otomatis resiko yang Anda ambil juga akan lebih kecil. Oke, saya akan mulai bahas dari sektor agriculture. Kita mulai dari saham Ali. Ali saat ini sedang berada di daerah resistennya. Kemungkinan Ali akan turun dulu sampai ke level 11.500. Kita wait and see dulu untuk Ali. LSIP saat ini trennya masih uptrend, namun harga sudah hampir mendekati daerah resistennya. Saat ini masih bisa naik sedikit sampai ke level 1260. Namun jika Anda belum mempunyai saham LSIP, sebaiknya wait and see dulu, tunggu di daerah supportnya. SGRO saat ini bisa diambil, trennya sedang uptrend dan harga juga saat ini masih tertahan di daerah supportnya, bisa dibeli. SIMP saat ini trennya masih uptrend, namun harga sudah hampir mendekati daerah resistennya. Wait and see dulu untuk SIMP, tunggu di daerah support. Selanjutnya kita masuk ke sektor basic industry. Untuk saham Cepin. Cepin saat ini bisa mulai diperhatikan, trennya saat ini masih uptrend dan harga juga saat ini sedang berusaha untuk menembus garis supportnya. Harga sebenarnya sudah sedikit naik di atas garis support, namun kita masih harus menunggu konfirmasi. Namun saat ini
Anda sudah bisa mulai mencicil beli Cepin. INTP saat ini bisa dibeli. INTP saat ini trennya masih uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah supportnya. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari INTP. Java saat ini masih uptrend juga dan harga saat ini masih cukup dekat dengan daerah supportnya. Target dari Java saat ini berada di level 1480. Masih bisa dibeli, masih ada potensi untung 100 rupiah. Kemudian kita masuk ke saham TPIA. TPIA saat ini masih cukup bagus, masih uptrend. Namun harga saat ini sudah hampir mendekati daerah resistennya di level 9.900. Sudah cukup dekat. Jika Anda hendak bermain cepat, Anda bisa membeli TPIA. Namun jika Anda adalah seorang swing trader, sebaiknya di skip dulu, tunggu pada saat harga sudah turun di daerah supportnya. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi sahamnya lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor properti. Untuk ASRI. ASRI saat ini sedang berada di daerah support dan trennya juga saat ini sedang uptrend. ASRI bisa diambil dengan target price itu berada di level 284. Saham BES saat ini juga sedang berada di daerah support
trennya masih uptrend, bisa diambil untuk saham BES. BSDE juga saat ini sedang tertahan di daerah support. Trennya saat ini juga sedang uptrend, bisa diambil BSDE. CTRA kita wait and see dulu. Tren dari CTRA saat ini masih uptrend, namun harga saat ini sedang berusaha untuk menembus garis supportnya. Harga saat ini sebenarnya sudah sedikit menembus garis support, namun hal itu masih belum bisa dianggap sebagai break support. Kita masih harus menunggu dalam 1-2 hari ke depan. Wait and see dulu untuk CTRA. LPKR saat ini trennya sedang uptrend, namun harga saat ini sedang tertahan di daerah resisten dan ada kemungkinan LPKR masih akan turun dulu ke daerah supportnya. Wait and see dulu untuk LPKR. Selanjutnya kita masuk ke P1. P1 saat ini sedang berada di daerah support dan trennya juga saat ini masih uptrend, bisa diambil untuk saham P1. SMRA juga saat ini sedang berada di daerah support, trennya juga masih uptrend, kita masih bisa membeli saham SMRA dengan target price itu berada di level 900. SSIA saat ini kita wait and see dulu. Harga saat ini sudah menembus di bawah garis supportnya. Namun pada hari ini candle dari SSIA membentuk hammer. Namun kita masih harus menunggu konfirmasinya untuk perdagangan besok. Wait and see dulu untuk SSIA. Selanjutnya kita masuk ke sektor trade. Kita mulai dari ACE. Saat ini kita wait and see dulu. Harga sudah sempat turun di bawah garis supportnya. Trennya sendiri saat ini juga sudah mulai bergeser dari uptrend. Saat ini mulai masuk ke fase sideways. Untuk saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk di ACE. Kita masih harus wait and see dulu. Tunggu pada saat harga berhasil naik kembali di atas garis supportnya, baru ACE aman untuk dibeli. BHIT kita skip. Saat ini BHIT sudah confirm break garis supportnya. Trennya juga saat ini sudah mulai bergeser dari sideways, saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend. BMTR masih bisa dibeli. Saat ini BMTR sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang tertahan di daerah supportnya. Bisa diambil dengan target price itu di level 302. Boga saat ini kita skip dulu. Trennya saat ini masih sideways. ERA kita wait and see dulu. Saat ini ERA sudah turun di bawah garis supportnya. Trennya sendiri saat ini masih sideways. Namun pola candle dari ERA membentuk pola reversal dan untuk ini kita masih harus menunggu konfirmasinya dalam 1-2 hari ke depan. Jika ERA berhasil naik di atas garis supportnya, kita bisa membeli ERA dengan target price itu di level 1840. Kemudian kita masuk ke LPPF. Saat ini LPPF sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang tertahan di daerah support, bisa diambil dengan target price itu di level 1460. MNCN juga saat ini sedang berada di daerah supportnya dan trennya juga saat ini sedang uptrend, bisa diambil dengan target price itu di level 1120. Untuk UNTR juga saat ini sudah bisa dibeli, trennya sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang berada di daerah support, bisa diambil.
Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap, yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.